Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas sedikit mengenai fase vegetatif pada tanaman padi, dimulai dari persemaian sampai pembibitan atau pemupukan. Dalam video kali ini saya akan lebih detail lagi dalam menjelaskan atau membahas mengenai untuk fokus memperbanyak anakan produktif pada tanaman padi di fase vegetatif. Silakan disimak agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silakan subscribe. Yuk dilanjut. Untuk mendapatkan hasil panen padi yang maksimal, kunci utamanya yaitu harus bisa mempertahankan anakan produktif padi yang telah dibentuk pada umur 35 HST. Artinya, jika anakan padi yang dicapai pada usia 35 hari setelah tanam, misalkan 30 anakan, maka dipertahankan sampai masuk fase generatif, yaitu fase keluarnya malai padi atau bunga padi. Jadi, anakan produktif yang sudah ada atau sudah terbentuk pada umur 35 HST dijaga dari hama dan penyakit agar tetap tumbuh dan keluar malai sehingga anakan produktif itu menghasilkan malai padi. Bagaimana caranya mempertahankan anakan produktif agar tetap tumbuh dan menghasilkan bunga padi atau malai padi? Ya, sebelum kita membahas bagaimana caranya mempertahankan anakan padi di usia 35 HST sampai keluarnya malai padi dan panen, kita akan bahas dulu untuk fokus membuat anakan padi agar maksimal pada fase vegetatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat tanaman padi yang kita tanam agar dapat menghasilkan anakan produktif yang maksimal di fase vegetatif. Dalam perawatan tanaman padi, khususnya pada fase vegetatif, petani padi harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit padi agar pertumbuhan padinya di fase vegetatif pada tanaman padi bisa tumbuh maksimal, yaitu yang pertama, faktor media tanamnya, yang kedua, faktor umur bibit, dan yang ketiga, cara tanamnya seperti apa, dan yang keempat, sistem pengairannya seperti apa, kemudian suhu lingkungannya, intensitas cahaya mataharinya, dan penambahan unsur hara atau pemupukannya bagaimana. Yang pertama kita bahas yaitu faktor media tanam tanaman padi. Apa sih artinya media tanam? Media tanam adalah tempat untuk tumbuh kembangnya tanaman padi, yaitu tanah. Tekstur tanah seperti apa yang cocok untuk tanaman padi? Ya, seperti yang teman-teman petani ketahui, tekstur yang cocok untuk ditanami padi yaitu tekstur tanah berlumpur dengan tekstur yang lembut, dan tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang sudah matang diolah atau dibajak. Tidak ada lagi reaksi kimia yang dihasilkan dari gulma atau rumput-rumput yang sudah terpendam dalam tanah bersama pengolahan tanah dan belum terurai. Karena biasanya tanah yang sudah matang dan cocok untuk tumbuh kembangnya tanaman padi yaitu tanah dengan pH 6,5 sampai 7. Dengan pH tanah yang baik, maka kandungan nutrisi dan mikroorganisme yang dapat membantu pertumbuhan tanaman padi itu akan tumbuh lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui tanah itu sudah cocok untuk tanaman padi atau tanah tersebut pH-nya masam dan basa?
bisa dilakukan dengan pengukuran menggunakan alat pH meter. Atau jika tidak memiliki alat pH meter, teman-teman petani bisa dengan cara melihat dari pertumbuhan tanaman padi tersebut. Jika daunnya menguning, kerdil, dan tidak dapat berkembang baik, itu tanda media tanamnya atau tanahnya dengan pH di bawah 5,5 atau bisa dibilang pH masam. Caranya menaikkan pH tanah yaitu teman-teman petani bisa menaburkan pupuk atau dolomit, kapur pertanian agar tanah yang masam menjadi normal pH-nya. Faktor kedua yaitu umur bibit tanaman padi. Umur bibit tanaman padi yang baik pertumbuhannya adalah umur bibit padi yang muda, sekitar umur 15 sampai 25 hari setelah sebar atau setelah semai. Umur bibit tanaman padi yang lebih muda akan lebih cepat beradaptasi dan bisa menghasilkan rumpun atau anakan lebih banyak daripada bibit padi yang sudah tua. Namun, kelemahannya menggunakan bibit padi yang muda akan lebih disukai oleh hama keong mas dan hama orong-orong. Setelah menggunakan bibit padi yang muda, faktor selanjutnya yaitu cara tanamnya seperti apa dan jumlah bibit per lubang tanamnya berapa. Ya, cara tanam yang paling cocok untuk tanaman padi adalah cara tanam dangkal dan jumlah bibit padi yang digunakan per lubang tanamnya adalah 1 atau 2 per lubang tanam. Perlu teman-teman petani ketahui, cara tanam dangkal pada bibit padi yang muda akan lebih cepat keluar anakannya atau tunas padi dibandingkan dengan cara tanam dalam atau dengan bibit yang tua. Karena tanam dangkal bibit padi yang muda lebih cepat beradaptasi dan pertumbuhan vegetatifnya masih aktif. Sedangkan untuk jumlah bibit padi per lubang tanamnya yang ideal 1-2 bibit per lubang tanam. Kenapa? Karena tanam dengan jumlah bibit padi per lubang tanamnya 2 akan lebih cepat berkembang karena persaingan dalam pengambilan unsur hara dan oksigen tidak terlalu banyak. Sehingga tanaman padi bisa menyerap unsur hara dan menyerap sinar matahari serta oksigen lebih maksimal untuk menunjang pertumbuhan anakan produktifnya. Faktor selanjutnya yaitu sistem pengairan petakan sawahnya. Kedalaman air yang dangkal atau sistem pengairan terputus intermiten yaitu 4 hari diairi dan 3 hari dikeringkan pada lahan tanam akan mendukung pertumbuhan akar yang baik. Bibit tanaman padi akan lebih cepat keluar anakan produktif karena akar bisa bernafas dengan baik dan kuat serta tidak mudah rusak, yang artinya tidak mengalami stagnasi atau stres. Tanaman akan bisa berkembang dengan normal. Sedangkan kedalaman air yang dalam menjadikan bibit tanaman padi sulit tumbuh dengan akar kurang baik, sehingga bibit tanaman padi akan menjadi panjang dan lemah serta mudah rusak dan lama akan beradaptasinya. Faktor selanjutnya yaitu banyaknya air atau kedalaman air di petakan sawah. Petakan sawah yang permukaannya rata bisa menjadikan pertumbuhan bibit tanaman padi tumbuh dengan merata juga, karena pembagian air atau penggenangan air bisa diatur kedalamannya. Sedangkan penyebaran air yang tidak merata pada petakan sawah yang kering akan menyebabkan pertumbuhan bibit tanaman padi tidak merata dan rentan terhadap serangan hama orong-orong. Penggenangan air yang baik pada fase vegetatif yaitu 3-4 cm ya teman-teman. Apabila air tidak mencukupi, maka pertumbuhan bibit padi pun akan menjadi lambat dan tidak merata.
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi anakan tanaman padi produktif adalah suhu. Kenapa dengan suhu? Karena bibit tanaman padi akan tumbuh lebih cepat pada suhu yang hangat daripada suhu yang dingin. Bisa teman-teman perhatikan, bibit tanaman padi pada daerah dataran tinggi, batang tanaman padi terlihat kurus dan anakan padi juga kurang. Berbeda dengan tanaman padi yang tumbuh pada suhu yang hangat. Pertumbuhannya tanaman padi normal, batang tanaman padi besar, dan anakan padi bisa lebih banyak. Suhu yang dingin dapat menyebabkan tanaman padi kelebihan nitrogen, sehingga penyerapan kalsium, unsur fosfat, dan unsur lainnya menjadi terhambat. Sehingga tanaman padi akan tampak seperti kurang gizi karena terlihat kurus. Biasanya, suhu yang hangat akan didapat di daerah pantura. Coba perhatikan, tanaman padi yang tumbuh di pantura akan lebih bagus dibanding tanaman padi yang tumbuh di daerah dataran tinggi atau kaki gunung. Selain dari suhu, faktor yang mempengaruhi adalah faktor intensitas cahaya matahari ya teman-teman. Tanaman padi memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Kurangnya cahaya sinar matahari menyebabkan daun tanaman padi dan pelepah daun tanaman padi akan memanjang. Tanaman padi akan menjadi lebih tinggi dan lemah. Oleh karena itu, usahakan persemaian jauh dari naungan pohon dan bangunan yang bisa menghalangi tanaman dari sinar matahari, karena tanaman padi sangat membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi anakan produktif pada tanaman padi yaitu persediaan unsur hara atau penambahan unsur hara, yaitu pupuk. Pupuk untuk menambah persediaan makanan dalam tanah. Pupuk sangat diperlukan pada di daerah dingin maupun tanah yang kurang subur untuk mendukung pertumbuhannya. Tanaman padi akan menjadi lebih baik apabila tanaman padi itu sudah dipupuk dan sudah mulai berkembang pada fase vegetatif. Ciri-cirinya, tanaman padi itu tumbuh dengan subur karena menyerap pupuk adalah anakan atau tunas baru bermunculan. Namun perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa terlalu banyak pupuk atau salah dalam pemupukan akan mengakibatkan tanaman padi di fase vegetatif menjadi terlalu subur dan lemah, serta bertambah besarnya kemungkinan serangan hama penyakit yang menyerang. Waktu pemupukan yang baik untuk tanaman padi adalah yang pertama umur 7-10 hari setelah tanam. Teman-teman bisa menabur atau bisa menggunakan pupuk urea, pupuk fosfat, dan pupuk kalium dengan kandungan urea N, fosfat P, dan kalium K. Sedangkan yang kedua yaitu umur 30-40 HST. Teman-teman bisa menggunakan pupuk urea dan pupuk fosfat saja. Kenapa? Karena pada umur 30-40 HST masih dibutuhkan unsur nitrogen dan fosfor ya teman-teman. Dan yang terakhir, umur 55-60 hari setelah tanam. Pupuk yang ditabur atau digunakan hanya pupuk unsur kalium. Unsur nitrogen diberikan jika diperlukan. Selain menggunakan pupuk tabur, sebaiknya teman-teman petani juga mengaplikasikan pupuk atau nutrisi melalui daun tanaman padi agar penyerapan unsur hara makro ataupun mikro bisa maksimal. Karena biasanya pupuk tabur yang diaplikasikan kebanyakan hilang menguap dan hanya sedikit yang diserap oleh akar tanaman padi. Inilah contoh pupuk atau nutrisi daun yang bisa mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman padi sehingga anakan produktif tanaman padi bisa maksimal. Pupuk hantu ijo royo-royo, MS3 hijau,
dan Basfoliar combistif. Gandasilde, Boomflower, dan Leli. Pupuk Kyuvita hijau dengan kandungan nitrogen dan Ultradap. Itulah penjelasan mengenai cara memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi pada fase vegetatif agar anakan produktif tanaman padi bisa maksimal. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai cara pencegahan dan cara mengendalikan hama penyakit tanaman padi dari mulai persemaian sampai panen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.